di Gereja GPDI Hosana pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan Yesus hadir, hadirat Allah nyata di tempat ini, sehingga kita pulang boleh terberkati. Ketika pulang boleh membawa kesembuhan, ketika kita pulang boleh membawa damai sukacita. Kita mau siapkan setiap hati kita, kita mau naikkan penyembahan buat Dia. Oh, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah. Terpujilah ajaib kekuatan-Mu. Terima kasih, naikkan sembah-Mu, naikkan syukur-Mu buat Dia Allah yang hidup. Oh, haleluya, glory bagi-Mu ya Yesus. Kau Allah yang baik, setiap syukur kami, setiap sembah kami naikkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau jemput hadirat Tuhan dengan setiap penyembahan yang terbaik hadir dalam hati kita masing-masing. Terima kasih Yesus. Oh, Bapa kami yang kami sembah di dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Bapa, kami mengucap syukur Bapa pada saat pagi hari ini. Kami berkumpul, kami memuji dan menyembah nama-Mu, bukan karena suatu kebetulan Bapa, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Kami tahu Tuhan kelemahan hati ini, kami tahu Tuhan kerinduan hati ini. Kami hanya mau menaikkan syukur kami untuk kami menyenangkan hati-Mu. Sungguh kami mengasihi-Mu Bapa. Kau mengerti setiap hati kami yang rindu. Kau mengerti Tuhan setiap hati kami yang haus dahaga akan firman-Mu. Kau mengerti Tuhan kekeringan hati ini ya Tuhan. Mari Tuhan pada pagi hari ini Kau puaskan jiwa dahaga kami yang rindu Tuhan. Kau penuhkan lubung-lubung kami yang haus akan kasih-Mu Bapa. Karena kami percaya setiap kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir atas kami. Engkau mengurapi setiap hati kami Tuhan. Baik kami yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, Engkau memberikan kelegaan atas kami. Baik kami yang datang dengan sakit penyakit, Engkau memberikan kesembuhan Tuhan. Baik kami yang datang dengan masalah problematika hidup kami, Engkau berikan kami jalan keluar yang baik dan terbaik Tuhan, yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat saudara kami yang belum datang tiba di tempat ini, Engkau sertai mereka dalam perjalanan hingga selamat sampai tempat tujuan. Engkau memberkati jalannya ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya otoritas kuasa kerajaan Allah turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami sembah Allah yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kami sembah, yang kami agungkan, Allah yang tidak pernah mengecewakan hidup kami. Oh Yesus.
kebaikannya. Mari dengan hati memujikan pujian Yesus. Kami cinta Kau selalu. Oh, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan segenap hati panggil namanya. Indah sekali Tuhan, sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sembah Dia, ku memuji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, agar layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segenap hati angkat tanganmu, sembah Dia. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, agar layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat sendiri katakan, ku mau memuji-Mu. Amin. Setiap hidup kami hanya ingin memuji-Mu Tuhan. Oh, Kau Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang bawa kemenangan atas hidup kami. Kau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Amin. Terima kasih Yesus. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu
Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa kita mempunyai Allah yang konsisten atas kebaikannya dalam hidup kita. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Dia Allah tetap sama, Dia Allah yang baik. Pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk bersaut-sautan. Saat saya berkata God is good dengan tangan jempol ke atas, Bapak Ibu menjawab all the time. Begitu juga dengan sebaliknya, all the time dijawab God is good. Yang mengerti katakan amin. God is good all the time. God is good all the time. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Satukan hati, satukan tepuk tangan, tanda siap memuji Tuhan. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak lagi di hidupku. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, oke. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama jempol ke atas. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dan sungguh amat baik, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat sendiri sambil jempol diangkat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Satu kali lagi, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, amin. Terima kasih Tuhan. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama apa? Tuhan Yesus baik. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak yang dikasihi Tuhan. Tiba waktunya kita memberikan persembahan pertama. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari petugas persembahan pertama boleh mengambil bagiannya. Sungguh ku bangga Bapa
berbanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu kini menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami ingin menyembahkan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa, karena kami mengasihi-Mu, karena Engkau terlebih mengasihi kami Yesus. Amin. Biarlah firman yang tertabur pada pagi hari ini boleh mengubahkan hidup kami. Karena kami tahu Engkaulah sumber pengharapan. Di dalam firman-Mu Tuhan, Engkau mengatakan jangan takut sebab Engkau beserta kami. Kami percaya itu Tuhan, karena sepanjang hidup kami telah melihat kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Oh, firman-Mu berkata Kau besertaku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita naikkan pujian syukur penyembahan ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Katakan bersama, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku hanya pada-Mu Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang percaya bahwa firman-Nya sanggup membuat hidup kita kuat. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Angkat tangan-Mu bersama, sembah Dia. Di tempat maha tinggi, di tengah badai hidup aku berserah. Kau
luar biasa Engkau bagi kami Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong kami, sungguh luar biasa pertolongan-Mu dari hari ke hari. Sampai hari ini Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, di mana kami perlu Engkau, butuh Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya saat hari ini Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dan akan menyatakan kasih kuasa-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, mohon Roh Kudus mengurapi kami semua untuk kami dapat mengerti rencana dan kehendak-Mu, untuk menanggap kehadiran-Mu Tuhan, menanggapi akan kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Semua baik. Semua baik. Ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan telah melindungi, menolong, memimpin, menyertai kita dalam perjalanan yaitu ke-8 hari pada tahun 2023 ini. Ya, puji Tuhan. Saudara, apa yang saudara alami? Masa gelap, kegelapan, kesukaran, kesulitan. Percaya Yesus tidak berubah. Firman-Nya itu hidup dan berkuasa, memberikan jaminan kita semuanya. Haleluya. Di tengah-tengah kita ada hambanya yaitu Bapak Marsudi ya. Karena ini saya mau sesingkat-singkat mungkin hari ini, maka kami akan menyampaikan firman Tuhan karena hari ini banyak acara ya. Makanya saya mau menyampaikan firman Tuhan sesingkat-singkat mungkin. Itu sebabnya waktu yang singkat ini kita pakai sebaik-baiknya untuk kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Allah yang saat hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-37 dan 38. Sebetulnya hanya ayat 37, tapi kita baca 2 ayat ini. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Injil Lukas pasal 1 ya, bukan pasal 2, maaf, pasal 1 ayat 37 dan 38. Sudah ketemu semua? Sudah? Buka Alkitab saudara. Tolong angkat Alkitab saudara yang bawa Alkitab. Oh puji Tuhan, masih banyak bawa Alkitab ya. Setelah saudara membaca, fokus kepada firman Tuhan. Saudara tidak bawa Alkitab, buka di HP. Baca firman, setelah itu silent ya, puji Tuhan. Mari kita baca 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Firman Allah saat ini yaitu Allah mengubah kemustahilan menjadi kemungkinan. Haleluya. Saudara kalau sudah membaca mulai pasal 1 dan pasal 2 ini, saudara ada tuh kisah tentang Sakaria dan Elisabet, yaitu Yusuf dan Maria. Ada 2 tokoh. Yang satu ada dikatakan seorang imam yang setiap hari ada dalam rumah Allah melayani Allah, melayani jemaat. Yang satu yaitu Yusuf dan Maria. Memang dia seorang yang beriman tetapi beda. Nah, saudara kasih dan Yesus, kedua orang ini pun, kedua sosok ini pun bertolak belakang pada waktu menerima penyataan Tuhan. Sama-sama menerima penyataan Tuhan.
Saudara, tetapi bagaimana tanggapan Zakaria dan Elisabet pada waktu menerima penyataan Tuhan? Apa isi penyataan Tuhan kepada Zakaria? Halo? Tidak ada yang tahu. Apa saudara? Zakaria akan mendapatkan emas 1 kilo, 1 ton. Zakaria akan mendapatkan apa? Seorang anak. Karena Elisabet mandul. Zakaria, aku akan dapat anak begitu. Oh, puji Tuhan, aku mendapat anak begitu. Tidak percaya. Seharusnya kabarnya kabar yang sukacita, kabar yang menggembirakan. Selama ini dia tidak mendapatkan anak, Tuhan datang ya akan memberikan anak seorang anugerah Tuhan, tapi mereka tidak percaya. Dikatakan mustahil, aku sudah tua, lanjut usia, istriku demikian pula. Tema firman Tuhan apa saudara? Allah mengubah kemustahilan menjadi kemungkinan. Amin. Tuhan bisa melakukan apa saja. Amin. Percaya. Allah kita tetap sama, mereka tidak percaya. Rupanya banyak anak-anak Tuhan keluar masuk gereja, tetapi pada waktu menerima penyataan Tuhan, kok tidak mudeng, tidak percaya. Akhirnya bisu, kan tidak bisa berbicara. Saudaraku kasih, dan kita lihat sekarang Marta dan Maria, Yusuf dan Maria. Pada waktu mendengar penyataan Tuhan, menerima penyataan Tuhan, dia akan juga mendapat sama-sama, akan mengandung dan mendapatkan anak. Saudara, dan kita lihat saudaraku kasih, pada waktu Zakaria mendapat penyataan ini, dikatakan cuma tidak percaya karena tidak mungkin. Tapi Maria dia tanya dulu, mana mungkin aku mendapatkan padahal aku belum menikah. Seharusnya bertanya, kalau mendengar firman, terima firman, baca firman tidak ngerti, harus bertanya, siapa yang memberikan firman itu? Maria bertanya, apa arti salam ini? Engkau akan mendapatkan yaitu karunia mengandung seorang anak. Dia akan menjadi besar, berkuasa, menjadi raja. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudaraku kasih, banyak orang-orang Kristen seperti Zakaria. Saya sudah bertanya, kapan lalu ada yaitu sedang dibuat untuk gerakan baca Alkitab satu hari berapa pasal ya? 5 pasal ya. Dia baca, setelah baca dia tanya SMS. Apa ini maksudnya? Ini bagaimana? Saya menjelaskan. Tanya, siapa di sini yang ikut gerakan baca Alkitab? Angkat tangan. 1, 2, 3, enggak semua. Sudah sampai berapa pasal? Kejadian sudah sampai berapa pasal? Yang nak membaca tidak dipaksa. Sebab firman Tuhan tidak ada pernah memaksa seseorang. Mau baca silakan, tidak mau baca silakan. Untung rugi ditanggung sendiri. Haleluya. Oh haleluya saudara. Saudara mau rugi apa mau untung? Nah saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Nah ini dua tokoh sama-sama mendengar firman. Saudara, kita lihat dalam kisah ini ya. Jadi bagaimanapun ya, Tuhan Yesus apa yang dikatakan firman itu akan jalan terus. Percaya ya situ, tidak percaya tetap firman disampaikan. Mau terima tidak terima firman tetap disampaikan. Allah terus yaitu menyatakan keajaibannya.
Allah terus menyatakan kebenarannya, saudara. Dan kita lihat apabila saudara baca, yaitu mengenai Yusuf dan Maria, ya, dikatakan tentang orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Allah akan meneruskan firman-Nya, rencananya dan keajaibannya, saudara. Hingga keajaibannya digenapi melalui Yesus disalib dan Yesus bangkit, saudara. Tidak ada barang yang mustahil bagi Allah. Amin. Tanggapan orang beriman apa, saudara? Tanggapan yaitu Zakaria dan Elizabeth tidak mungkin, tidak percaya. Tapi tanggapan Yusuf dan Maria orang yang beriman apa? Jadilah, ayo itu dibaca itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini jawaban perkataan tanggapan orang beriman. Jadilah seperti padaku menurut kehendakmu. Wes opo jare Tuhan, aku pasrah karo Tuhan, aku manut Tuhan. Saudara, aku kasih orang yang pasrah manut Tuhan itu pasti enak. Jujur aja, meskipun ada kesulitan pasti ujungnya adalah enak. Maka nurutolah Tuhan, manuto Tuhan seperti Maria ini, saudara. Nah, aku kasih tadi saya katakan dua pasal ini menyatakan keadaan Allah dalam yaitu kehidupan manusia. Saudara, kehidupan manusia dan saudara saat hari ini, ya, dikatakan yang mustahil jadi mungkin, dan Allah hadir kepada umatnya, kepada masyarakat luas, masyarakat biasa, rakyat kecil, baik berkedudukan tidak berkedudukan, saudara. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, Allah mau hadir. Saat ini hadir kepada saya dan saudara. Sudah percaya? Bagaimana tanggapan saudara? Pada waktu Zakaria dan Elizabeth ada dua tanggapan. Bagaimana tanggapan saudara saat itu Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Kehadirannya, saudara, mengubah kemustahilan menjadi sesuatu, mendatangkan suatu sukacita bagi manusia. Kemustahilan, saudaraku kasih, menjadi satu kemungkinan. Itulah firman Allah. Maria dan Yusuf mengalami kemustahilan menjadi suatu kenyataan hidup, saudara. Demikian pula saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Tuhan mau mewujudkan hal itu pada pagi ini kepada saya dan saudara. Ya. Jadi dikatakan bahwa bagi orang yang percaya, Tuhan akan nyatakan pribadi lepas pribadi kepada saudara. Hal-hal yang mustahil, saudara, ya, kepada saya dan saudara. Tuhan akan memenuhi hidup penuh dengan mujizat dan ketidakmustahilan. Yang pertama untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa tadi. Semua jadi mungkin, semuanya jadi bisa, semuanya jadi ada. Yang pertama, sederhana saja, saudara. Kita harus lebih percaya. Saudara, saya percaya Tuhan, betul? Lebih percaya. Ya. Mari kita mengingat, saudara, apa yang Tuhan firmankan, Tuhan telah berbuat dalam hidup saudara. Dalam sepanjang tahun 2022. Tentu saudara juga merasakan bagaimana mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Itu dari Tuhan, dari manusia, dari sesama. Apa yang saudara terima? Mungkin saudara menerima direndahkan oleh sesama. Saudara dicela,
dicemooh, difitnah. Ya kan? Kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Tetapi saudara ingat bagaimana Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau Maria dan Yusuf mendapat pertolongan Roh Kudus, saya dan saudara juga akan mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus. Amin saudara. Ini tetap percaya kepada Tuhan. Nah, percaya saudara seperti apa? Itu akan menentukan bagaimana yaitu Tuhan mengubah kemustahilan menjadi kemungkinan. Iman saudara, percaya saudara seperti apa? Bukannya mengaku. Saudara, percaya saudara seperti apa? Saudara ingin mendapatkan pertolongan Tuhan hari ini, mujizat terjadi dalam hidup saudara, dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Contoh-contoh Alkitab. Pada waktu turun dari gunung, ada seorang bapak membawa anak yang kena gila babi atau sakit ayan itu, epilepsi. Dia katakan, Tuhan ini aku sudah tak bawa kepada murid-Mu, tetapi didoakan tidak sembuh. Dia katakan marah, sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Saudara, sampai kapan? Tuhan marah. Kenapa tidak bisa terjadi mujizat dan kesembuhan? Karena kamu kurang percaya, tidak percaya. Tidak mendapat apa-apa. Lantas Bapak ini kata, aku percaya Tuhan. Aku percaya saat ini kepadamu. Lantas Tuhan menyembuhkan anak itu, percaya. Murid-murid pada waktu sendiri tanya kepada Tuhan, Yesus, kenapa aku tidak bisa mengusir setan? Epilepsi ini tidak sembuh. Karena kamu kurang aneh saudara. Murid-murid bersama-sama dengan setiap hari melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan menolong orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Percayakan. Tapi katakan karena kamu kurang percaya. Percayanya seperti apa? Kalau engkau punya yaitu iman sebiji sesawi, maka engkau dapat memindahkan gunung ini. Artinya apa saudara? Imannya itu tidak terbagi. Imannya itu utuh. Imannya itu utuh. Amin saudara. Mengapa tak terjadi dalam hidup anak Tuhan? Karena imannya terbagi. Percaya Tuhan, percaya dukun. Percaya Tuhan, percaya yaitu paranormal. Oh sana loh ada orang pintar. Terbagi. Iman yang sebiji sesawi itu iman yang utuh. Tuhan akan nyatakan kuasa yang besar bagi saudara pagi ini. Kalau sudah iman sudah utuh hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Seorang wanita yang sakit 12 tahun. Saudara, dia sudah berobat ke sana kemari. Hartanya habis, penyakitnya tambah parah. Dia mendengar tentang Yesus, dia datang kepada Yesus. Iman itu timbul dari Saudara sudah mendengar firman. Lantas dia katakan asal saja aku menjamah jubah Yesus, aku tidak usah disembayangi, tidak usah ditumpangi tangan. Banyak orang katakan aku didoakan kok tidak ditumpangi tangan. Aku minta Pak Pendeta kok tidak didoakan. Saudara saya ingat-ingat sampai saat ini. Ada Budiana ya. Ada seorang keluarga. Dia kata kecewa dengan saya. Sebab saya minta doa tidak didoakan. Saya sampai sekarang doa apa ya? Kecewa. Saudaraku kasih, saya pikir semua permintaan doa saya doakan. Wanita ini tidak perlu didoakan. Amin. Tidak perlu dijamah oleh Tuhan, tapi dia datang. Inilah iman sebesar bisawi itu. Maka pada waktu dia menjamah jubah Yesus, saat itu sembuh. Amin. Saat itu mendapat pertolongan. Haleluya. Saudara, 1 Korintus pasal 2 ayat 9 itu akan terjadi. Kalau saudara memang pernah lebih percaya, lebih berharap, lebih pasrah kepada apa yang terjadi itu. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak kau doakan, itu disediakan bagi Allah. Itulah keajaiban. Yang kedua, saudara kasih, kita harus lebih lebih lagi mengundang Tuhan setiap saat.
Setelah kita percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita undang Tuhan. Siapa yang sudah undang, saudara? Halo? Setiap hari siapa yang sudah undang? Undang Tuhan setiap hari. Saudara, dengan bentuk yaitu kita merendahkan diri, dengan sikap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengundang Tuhan. Bagaimana cara mengundang Tuhan? Tuhan Yesus, teko rene yo. Aku luwe, aku ngelak, aku ada duit. Teko rene Tuhan, begitu. Halo? Bagaimana cara sudah mengundang Tuhan? Pagi-pagi datang kepada Tuhan, memuji, menyembah. Mengundang Tuhan itu tidak sulit, saudara. Saudara tadi sudah memuji Tuhan dengan segenap hati. Memuji Tuhan itu berarti mengundang Tuhan hadir. Haleluya. Maka tiap pagi saudara bukannya menyembah, tapi memuji, menyembah, berdoa. Baca Alkitab setiap hari. Undang Tuhan. Kalau sudah mengundang Tuhan, yang datang siapa? Hantu, iblis. Sehingga apa? Karena tidak disertai Tuhan, tidak ada Tuhan dalam hidup. Setiap hari marah-marah, menyunyu, mencoco, muring-muring, ngamuk. Karena bukan Tuhan yang ada dalam hidup. Haleluya. Setiap hari saya kata bahasanya nyanyi terus. Seharusnya memuji Tuhan. Amin. Geremeng terus, tidak ada di sini. Kalau mengundang Tuhan berarti Tuhan beserta dengan kita. Saudara, Tuhan beserta dengan kita. Ya. Sehingga apa? Jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan, mengundang Tuhan. Setiap hari. Untuk menyertai saudara. Untuk melindungi. Apa yang terjadi kalau sudah mengundang Tuhan? Roma pasal 8 ayat 28. Siapa yang hafal berdiri, hafalkan itu, tak kasih hadiah. Tidak usah baca. Ayo, siapa yang hafal? Roma pasal 8 ayat 28. Ada yang hafal? Halo? Sebagian saja. 2/3. Sepertiga. Separuh. 1/4. Kita baca saja semua. Ayo kita baca, buka Alkitabnya. Halo. Ayo. Kita baca dengan suara yang keras. Hal ini akan terjadi dalam hidup saudara pagi hari ini. Percaya? 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang, yaitu bagi mereka yang sesuai dengan apa yang terjadi di sini. Kalau kita mengundang Tuhan, gagal. Halo? Kalau sudah mengundang Tuhan, gagal. Saudara, dikatakan apa? Mendatangkan kebaikan, sesuatu yang baik terjadi dalam hidup saudara. Setiap pagi datang pada sesuatu yang baik terjadi sepanjang hari itu. Itu ini, undang Tuhan, libatkan Tuhan dalam aspek kehidupan saudara setiap hari. Sesuatu yang luar biasa saudara akan hadapi. Tahun 2023 masa gelap, masa sulit, masa ini resesi. Sudah 8 hari sekarang keadaan baik-baik saja kan. Dan ini firman Tuhan pasti digenapi kalau sudah mengasihi Tuhan. Cinta kasih Tuhan itu harus ada dalam hidup saudara. Dan saudara akan mengalami setiap hari saudara kebaikan. Meskipun saudara harus menghadapi tantangan sulitan, tetapi akhirnya baik saudara. Keluarga saudara, rumah tangga, usaha, pekerjaan, ekonomi, rumah tangga semua baik. Anak-anak juga semua baik. Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, kita harus lebih lagi memperkatakan kebenaran firman Allah. Mengapa? Karena firman Allah itu punya kuasa. Amin. Ngomong firman Tuhan, makanya setiap hari tadi ada gerakan baca Alkitab, berarti sedang mengucapkan firman.
baca Alkitab, mengucapkan firman. Katakan 1, 2, 3. Baca Alkitab, mengucapkan firman. Bukan kata-kata yang buruk. Kalau saudara selalu mengucapkan firman, tidak sempat misuh-misuh saudara. Masih ada yang misuh-misuh? Tidak sempat maki-maki orang. Tidak sempat ngerasani orang. Haleluya. Kok sepi? Katakan firman Tuhan. Di mana ayatnya itu ya? Kita baca Yehezkiel. Kitab Yehezkiel. Pasal yang ke-37. Yehezkiel pasal yang ke-37. Ya. Sebetulnya ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tapi saya mau baca beberapa ayat saja, ya. Mulai ayat yang kedua, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat. Lalu berfirmanlah, lalu ia berfirman kepada anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dapat tidak saudara? Jawab Yehezkiel, ya Tuhan Allah, engkaulah yang Tuhan bertanya, hei Yehezkiel, bisakah tulang-tulang yang berserakan berkeliling, yang kering ini dikatakan bisa hidup kembali? Bisa tidak? Dikatakan jawabnya dalam ayat tadi, ya Tuhan Allah, engkau yang mengetahui. Allah yang Maha Kuasa. Artinya ini meyakini hanya Tuhan yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang kering ini. Amin. Yang sudah berserakan ini bisa mengumpulkan jadi satu. Ayat selanjutnya saya akan lompat saudara. Ayat yang ke-9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah hai napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Apa perintah Tuhan? Ayat 9 tadi, firman-Nya kepada bernubuatlah. Bernubuat itu apa? Berbicara, mengatakan perkataan yang dari Tuhan. Tuhan memberikan perkataan dalam mulutnya, bernubuat. Ini dari Tuhan. Bukan lu buat, saya buat, tapi Tuhan bernubuat. Nubuat dengan ramalan itu beda. Saat ini tahun ini diramalkan ini dan itu dan seterusnya. Memang ada yang terjadi, tapi banyak yang tidak terjadi. Kecuali ramalan cuaca itu sudah bisa diprediksi mesti terjadi. Saudara, tapi nubuat itu datangnya dari, tadi kata kalau ramalan datangnya dari manusia, tetapi nubuat itu datangnya dari Tuhan. Saudara, apa itu tulang-tulang kering dalam hidup saudara hari-hari? Berbintang kering itu apa saudara? Tandus dan gersang. Kering, tanah kering, tandus dan gersang. Bisa ditanami, bisa tumbuh-tumbuhan, bisa tumbuh hidup. Itu kering dan gersang. Ya. Selanjutnya apa saudara kasih? Kering, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada lagi harapan. Bagaimana kalau sudah mengalami seperti ini? Ada yang mengalami kekeringan rohani bahaya. Ada orang mengatakan, pernah saya ikut ibadah di suatu gereja, ibadahnya kering.
Ada jemaat kering lah. Gimana kamu jadi jemaat gerejamu kering kok kamu diem saja malah mencela sana mencela sini? Bagaimana caranya? Supaya terjadi suatu kegerakan rohani yang besar-besaran. Saudara, dikata di sini, katakan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan, ngomong firman Tuhan. Di gereja datang ngobrol sendiri, mumpung ketemu dengan relasi, ngomong tentang perdagangan, tentang usaha, yang diomongkan tentang itu bagaimana dalam gereja tidak kering. Ngerasani sana, ngerasani sini. Saudara, bagaimana tidak kering seperti tulang-tulang ini? Makanya dalam ayat ini saya ambil kesimpulan, perkatakanlah firman yang punya, bernubuatlah. Tadi dikatakan apa? Hai napas hidup, napas hidup berarti kering itu mati, ndak ambekan, ndak ada ambekan, ndak ada napas. Apa itu napas orang Kristen? Halo? Doa, karena orang Kristen ndak mau doa, diajak doa angel. Tidak duduk di kaki Tuhan, tidak ada doa. Orang Kristen tidak ambekan. Ambekannya Senin Kemis berarti sakit paru-paru, tidak sehat. Ayo banyak berdoa, amin. Jadi orang Kristen kalau saudara gereja kami kok kering, doa, sembahyang. Hai napas hidup. Diundang saudara, dari apa tadi? Dari empat arah angin, dari 4 penjuru angin. Berhembuslah di dalam gerejaku, dalam hidupku, dalam rumah tanggaku, amin. Sehingga terjadi suatu kehidupan, amin saudara. Aku kasih, ini saudara terjadi, Tuhan mengubah kemustahilan menjadi kemungkinan. Berkatakan firman Tuhan, ayo sekarang ini saudara, gereja Tuhan harus banyak berdoa. Orang Kristen yang tidak suka berdoa, karena orang Kristen itu suka makan es. Es apa? Halo? Orang Kristen tidak suka berdoa karena suka makan es. Bingung saudara? Tolong tulis itu. Doa di tengah-tengahnya ada es. Jadi dosa. Orang Kristen tidak mau berdoa berarti banyak maka firman Tuhan, berjagalah dan berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Jangan makan es. Haleluya, makanlah firman, roti dari surga. Berdoa dan berdoa untuk menghadapi masalah-masalah yang besar ini. Saudara, sesuatu yang kering, yang tidak ada harapan, yang tandus, Tuhan akan mengubah menjadi tempat yang subur, bertumbuh. Ada satu kehidupan, jemaat hidup. Kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan kembalikan suatu pengharapan lagi. Mari saat ini kita bangkit, amin. Amin. Jangan tinggal tidur rohani saudara. Bangkit. Katakan firman, ucapkan firman kepada Tuhan. Tuhan akan nyatakan kuasa yang besar. Dan kuasa firman itu tetap sama dulu, sekarang, sampai hari ini. Dan firman yang saudara dengar, saudara terima firman itu akan melaksanakan tugasnya. Saudara ada yang sakit sekarang kering, saudara kantong kering, kantong saudara kering, usaha saudara kering, rumah tangga saudara kering, usaha saudara semua kering, saudara. Saudara kasih jawaban saat ini. Napas hidup, berdoa dan berdoa. Maka mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mau berdiri. Haleluya. Kuasa Tuhan tetap sama. Tidak bisa dibatasi dan tidak terbatas oleh apapun. Saat ini izinkan Roh Allah bekerja. Undang, hai napas hidup, berhembuslah dalam diriku, dalam rumah tanggaku, dalam usahaku, dalam perjalananku. Maka sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Saudara merasa kering, tidak mungkin, tidak bisa.
Dokter sudah angkat tangan, karena saudara sakit. Dokter angkat tangan, berarti sudah merasa putus asa, tidak ada harapan. Saat ini Tuhan akan memberikan harapan. Tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan tetap sama. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Angkat dua belah tangan saudara. Saat Saat kita percaya, saat ini saudara kering, saudara tidak ada harapan, saudara tidak ada ketika kehidupan. ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, namun Roh-Mu yang terjadi. Haleluya. ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Batas kuasa Tuhan dengan iman. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Itu nyata. Haleluya. 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 Glory bagi nama Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Sembah Dia. Bahwa Allah yang kami percayai, Allah yang bertanggung jawab atas kami, Allah yang kami percayai, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena kehebatan-Mu lah kami ada siang hari ini. Oleh karena mujizat-Mu lah kami boleh ada sampai hari ini. Sebab itu kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya kepada kuasa-Mu.
bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan Tuhan. Bahkan kami yang sakit hari ini, kami sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Darah Yesus berkuasa. Engkau tidak akan menunda-nunda lagi pertolongan-Mu kepada kami. Maka Kau tidak akan membiarkan kami tergeletak untuk menampaki tahun 2023 ini Tuhan. Kami percaya, jangan biarkan kami sendiri, jangan biarkan kami tergeletak Tuhan. Bawa kami, bimbing kami dengan kebenaran firman-Mu itu yang membawa kami kepada kemenangan, yang membawa kami ke dalam sukacita yang besar karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba-Mu yang sudah melayani kami menyampaikan kebenaran-Mu, Engkau pertambah-tambahkan hikmat marifat ilahi, pengurapan surgawi turun atas kehidupan hamba-Mu, supaya kami sidang jemaat-Mu dikuatkan, dimampukan menjalani kehidupan di tahun ini. Walaupun banyak tantangan, rintangan yang kami hadapi, kami tetap kuat karena Engkau di dalam kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dan kami mengucap syukur kepada Tuhan sudah dengar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan, firman yang sungguh menguatkan hidup kita, amin. Kita mau selalu mengiring Tuhan Yesus. Mari petugas persembahan kedua boleh menjalankan bagiannya. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Puji Tuhan, saya dahului untuk kami memberikan laporan kas gereja dari persembahan amplop biru ya dari bulan Januari tahun 2022, yaitu pemasukan 1.567, bulan 2 1.006.000,
bulan 3 993.000, bulan 4 1.262.000, bulan 5 1.307.000, bulan 6 1.231.000, bulan 7 1.279.000, bulan 8 1.119.000, bulan 9 945.000, bulan 10 1.380.000, bulan 11 1.400.000, bulan 12 1.060.000, jumlahnya 14.449.000. Pengeluaran bulan 1 969.500, bulan 2 831.000, bulan 3 758.000, bulan 4 1.44.000, bulan 5 1.321.000, bulan 6 1.007.000, bulan 7 2.637.700 rupiah ribu, bulan 8 2.142.500 rupiah, bulan 9 856.000, bulan 10 1.430.000, bulan 11 890.000, bulan 12 1.235.000, pengeluaran 15.115.700. Jadi pengeluaran sama pemasukan banyak pengeluaran, jadi defisit 666.700 rupiah. Yang tadi saudara di bangku saudara itu ada apa, itu yang merah-merah itu, jadi dibeli itu sarung itu sama, yaitu ongkos. Jadi dan ini kami beli ini mic ini juga ya, yang saya pakai ini ya, jadi untuk keperluan gereja, baik untuk bayar VIP setiap bulan hampir 330, bayar untuk listrik, rekening listrik dari ambil dari sini. Itulah yang perlu saya sampaikan secara global. Kalau ingin tahu perinciannya, saudara bisa datang, saya sampaikan kwitansi kuas dan perinciannya. Terima kasih buat perhatian saudara dengan sukarela untuk yaitu ngisi kas gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita boleh yaitu dipacu untuk kita sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebelum saya melanjutkan untuk pengumuman, untuk hari ini laporan kas kesejahteraan siap, monggo. Puji Tuhan saudara, di sini saya sebagai pemegang kesejahteraan atau yang bertanggung jawab. Di sini saya akan memberi laporan dalam tahun 2022. Jumlah seluruh anggota kesejahteraan tahun 2022 ada 45 KK. Yang sudah lunas ada 35 KK, yang belum ngisi atau kosong 6 KK, yang masih bayar separuh ada 4 KK. Dan di sini tidak akan saya bacakan satu persatu, namun saya akan bacakan laporan aja pengeluaran dan pemasukan.
kas yang masuk dari bulan Januari sampai Desember ada 3.688.000, ditambah saldo tahun 2021 5.159.000. Jadi total semuanya ada 8.847.000. Dan di sini ada banyak pengeluaran. Satu, pengeluaran pada tanggal 7 bulan 2 tahun 2022 untuk almarhumah Ibu Dian Sutarjo 9 peti 700, dan untuk beli salib kayu 102, dan perlengkapan di sini tidak pakai kain kapanan itu ada 61.500. Jadi total ada 881.500. Dan pengeluaran pada tanggal 12 bulan 10 tahun 2022 buat almarhumah Bapak Freddy buat beli peti 700, dan ditambah untuk pembelian perlengkapan dalam peti 251.500, total 951.500. Dan pengeluaran pada tanggal yang sama, pada tanggal 12 bulan 10 tahun 2012 buat almarhumah Ibu Wanti buat beli peti 500, sebab ini kapan peti yang kayu itu habis, dibuatkan yang baru peti dari triplek tapi yang tebal, harganya 500. Dan ditambah untuk membeli perlengkapan dalam peti semua 251.500, total 751.500. Untuk beli 2 peti untuk persiapan ini celengan 2 peti sebesar 1.500.000, 1 peti 750. Untuk siap-siap saudara, biar tidak gopoh. Sebab pernah gopoh, sampai malam itu cari kayu sulit. Ini yang benar saya alami. Tahu Pak Sugeng juga itu, cari kayu sulit. Malaman nggak ada, kalau sudah ada gini enak. Puji Tuhan. Jadi total semua pengeluaran kas kesejahteraan tahun 2022 ada 4.417.500. Jadi total kas tahun 2022 tadi 8.847.000, dikeluarkan 4.417.500. Jadi total saldo kas kesejahteraan tahun 2022 ini ada 4.429.500. 429.500. Ya. Dan ini di sini tetap tahun ini tetap saya pakai kartu. Dan di kartu sini tetap ada pilihan 1 bulan 5.000, 7.000 dan 10.000. Puji Tuhan. Dan kemungkinan ada saudara yang baru bergabung di tempat ini yang tidak menerima kartu atau namanya belum terdaftar, bisa menghubungi saya. Puji Tuhan, dan sebentar lagi kartu akan saya bagi seperti biasa. Puji Tuhan, terima kasih untuk pemegang kas kesejahteraan. Di nama Tuhan, Bapak Ibu, tadi sudah dikatakan kita ada celengan peti 2, jadi kita tidak usah gopoh dari ini ya, bagi pengurus kesejahteraan. Puji Tuhan, untuk laporan kas besok Minggu, pemuda remaja sudah siap.
Kasari untuk pemuda remaja besok minggu. Siap atau belum? Hah? Siap besok minggu ya. Jadi besok minggu itu pemuda remaja. Minggu berikutnya sekolah minggu. Minggu berikutnya adalah yaitu wanita dan pria. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan. Berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami, doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui, protokol kesehatan keluarga Bapak Eliezer, persembahan keluarga Bapak Adi Mulyono. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Herlin. Hari Kamis jam 6 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 doa puasa. Doa dimulai jam 10, jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Untuk hari Minggu sebentar, jam 4 anak-anak sekolah minggu mengadakan yaitu Natal. Kapan lalu ada yang mengatakan anak sekolah minggu biar tahu hari-hari besar. Sehingga nanti jam 4 mohon bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah minggu dikirim untuk bersama-sama merayakan Natal dengan yaitu gereja yang ada di sekitar kita, yaitu gereja Jatirejo dan gereja Jaban Raya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kegiatan kaum bapak dan kaum ibu ini masih disusun acaranya. Bagi kaum ibu nanti sekretaris, bendahara, ketua akan nyusun jadwal mungkin mulai minggu-minggu depan, bulan depan ya kita akan start untuk ibadah wanita. Dan untuk mulai kita mengisi pujian bulan depan, minggu pertama diisi nanti oleh minggu kedua. Minggu pertama adalah perjamuan suci, minggu kedua diisi oleh kaum bapak. Bapak minggu kedua, minggu ketiga pemuda remaja, minggu keempat wanita, minggu kelima umum. Nah, sudah ada jadwal masing-masing dipersiapkan bagi petugas untuk yaitu pujian. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Dan ada tolong ditayangkan untuk yaitu tabungan celengan. Ya, ada yang tanya kepada saya, kok durung diumumno, belum diumumno. Sebab saya tanya opo sih? Ya saya supaya tahu untuk berikutnya supaya mungkin saya bisa menambah seperti itu. Tolong ditayangkan. Oh iya. Nah, mohon Bapak Ibu dilihat sendiri. Mungkin coba dilihat. Dan nanti ada yang Bapak Ibu mungkin kurang jelas di situ. Ada di papan pengumuman, ada di sana biar bisa melihat. Puji Tuhan. Nah, total adalah 19.890.000. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Nah, puji nama Tuhan. Itu nanti akan ada laporan dari pemegang keuangan besok. Kapan nanti siapnya? Ya, puji nama Tuhan. Itulah dari kerja kita semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan.
Kemudian bakti sosial sudah ditayang loh. Oh iya. Berbagi kasih, Bapak Ibu lihat. Nah, juga ada di papan pengumuman. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas kerjasama. Semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan membalas Bapak Ibu. Lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan, disitulah Tuhan pasti tolong. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, setelah Ibu ini Bapak Ibu tinggal sebentar. Nah yo, setelah doa Bapak Ibu tinggal dulu sebentar. Bapak Ibu yaitu akan menerima kembali celengan. Ada celengan dari Pak Surati oleh berkat tekon. Celeng.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu luar biasa Tuhan. Untuk kami Tuhan di tempat ini ya Bapa, Engkau telah jamah kami, lawat kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, untuk hamba-Mu Tuhan Yesus, di tempat ini ya Bapa, Engkau berkati Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus, pemain musik Tuhan. Oh kami percaya Tuhan Yesus, semuanya Tuhan yang dikerjakan Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, Kau selalu jamah, Kau urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Oh terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pakai Tuhan Yesus untuk lebih hari, lebih Tuhan luar biasa ya Bapa. Oh Tuhan Yesus juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau pimpin Tuhan Yesus, Engkau lawat Tuhan Yesus. Oh Tuhan, yang memimpin Tuhan, Bapak Presiden Tuhan, serta pemerintahan Tuhan Yesus, serta menteri Tuhan, sampai pemerintahan tingkat bawah Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin yang adil Tuhan. Selalu Engkau lawat Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, bangsa negara kami Tuhan penuh dengan damai sejahtera Tuhan Yesus di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Juga untuk Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan Yesus tempat ya Tuhan yang sakit Tuhan, kiranya Kau sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau jamah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Pada siang ini ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga berkati setiap pekerjaan kami sepanjang minggu Tuhan. Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Kau selalu tuntun kami Tuhan, setiap pekerjaan kami Tuhan Yesus maupun Tuhan pedagang Tuhan Yesus. Tuhan wira swasta, PSN Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Petani Tuhan, peternak Tuhan Yesus, kiranya Engkau Tuhan berkati, Engkau jamah, Engkau rapi Tuhan Yesus dengan tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap apa yang kami kerjakan sepanjang minggu Tuhan, Kau yang selalu pimpin, Kau yang selalu melindungi. Jauhkan Tuhan Yesus kami dari setiap Tuhan, roh Tuhan, roh jahat Tuhan Yesus. Engkau selalu membentengi kami dengan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, setiap ibadah ini Tuhan Yesus, awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, semuanya berserah dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pada siang ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang selalu Tuhan memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami terima Tuhan, tumbuh di dalam hati kami, tumbuh melalui pendengaran kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuserahkan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah-Nya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Seperti jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mulailah dengan berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, pengurahan Tuhan Yesus Kristus, persetujuan urapan Allah Roh Kudus, dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai malam nanti. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita bahwa masuk dalam surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan Bapa. Bapa.
situ dan saudara ke depan ambil yaitu celengan itu.